Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di IG Live Cerita Seru Anak Tebet. Alhamdulillah kali ini kita di hari kerja nih. Aduh, kok agak pedih matanya. Di hari kerja biasanya kita Sabtu dan Minggu ya. Malam. Tapi kali ini karena narasumbernya, bintang tamunya itu dokter terkenal seantero Jakarta Raya yang jadwalnya padat, sibuk banget. Jadi beliau hanya bisa di hari Rabu malam. Weekend biasanya katanya full konsultasi pasiennya. Wah, keren banget ini dokternya ya. Ini kali ini alhamdulillah bersyukur banget ya ada teman kita, seorang dokter, Dokter Saraf, Ali Saraf yang ini akan mewakafkan ilmunya nih tentang metabolis sistem ya. Nah, kita tunggu deh nih nanti sebentar lagi Pak dokternya akan bergabung pada kita semua. Oke, kita flashback dulu sambil menunggu Pak Dokter Eko. Terkenalnya dulu panggilannya Eko ya, padahal namanya Eka nih, Eka Musridarta. Tapi kita seringnya manggilnya Eko dulu. Dulu ini Eko ini adalah teman saya di SMA. Kita satu angkatan di Semandel, yaitu angkatan 93. Dan dari SMA nih udah kelihatan nih berliannya Semandel nih. Aduh, udah pinter banget ikut kompetisi macam-macam, termasuk kalau nggak salah dulu ikut fisika apa kimia ya, dulu ikut kompetisinya, seingat saya sih itu ya. Oh nih Pak dokternya udah mulai masuk. Dulu ketua PMR nih juga dia nih dulu. Waduh, pokoknya aktif deh hal-hal yang begitu. Memang dia ini cita-citanya kayaknya memang mau jadi dokter dan alhamdulillah terwujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, dokter, apa kabar Pak dokter? Suara saya kedengeran nggak? Sip, kedengeran, tapi agak kecil memang. Oke. Agak kecil. Ya udah, saya lebih kencengan lagi suaranya. Oke dok, siap. Oke dok, udah tes suara lagi dok. Oke. Ya. Oke nih, gimana kabarnya dok? Sehat di masa-masa pandemi ini? Waduh, harus sehat dong ya. Iya. Ini pokoknya temanya hari ini nih kayaknya agak-agak teman-teman pada tanya tuh, apa sih SAR metabolic syndrome gitu. Nah ini sebelum ngobrol-ngobrol sama dokter nih ya, kita flashback dulu nih. Tadi saya memperkenalkan dokter nih kan alumni Semandel juga nih ceritanya. Iya. Terus dulu ketua PMR ya. Dan ya, rajin ikut kompetisi. Yang jadi bendahara itu sekarang tetap jadi bendahara di rumah. Iya. Langsung ya. Bendahara tetap nih kayaknya. Dulu bendahara PMR, terus sekarang di ini langsung dijadiin bendahara utama di rumah tangga. Iya. Halo Bu Dini, salam nih. Aduh, dulu ini ceritanya teman-teman flashback sebentar. Bu Dini ini istrinya Pak Eko ini adalah teman saya SD dulu. Kita sering banget main bareng dulu. Akhirnya sampai SMA itu pulang sekolah bareng gitu, berangkat bareng, pulang sekolah bareng. Tapi terpisah sejak beliau digait Pak Eko sejak SMA. Gak pernah bareng saya lagi terusan. Kayak lebih sering naik bajai ketimbang naik S60 dulu. Nah, itu. Nostalgia bajai. Bener, dulu Pak Eko sama Bu Dini ini seneng naik bajai. Oke nih, kita langsung aja nih karena ini ya dok, banyak banget nih teman-teman kita nih ya. Japri duluan ke saya, kan takutnya nggak bisa gabung di IG Live dan ada yang nggak punya IG gitu ya. Ini mengirim banyak sekali pertanyaan. Nah ini untuk mempersingkat waktu nih dok ya, monggo dok dijelaskan metabolic syndrome ini apa sih, banyak yang nggak ngerti juga sih sebenarnya. Monggo dok dijelaskan dok. Ya, jadi metabolic syndrome itu adalah sebuah penyakit yang relatif baru. Ngetopnya dulu zaman pas almarhum Pak Soeharto habis lengser terus sakit kan dia. Nah itu ada namanya penyakit bilang sindrom X. Nggak ketahuan, toto pokoknya nggak ada keluhan, toto sakit. Jadi dicek juga sehat semua ya dok ya? Kesannya sehat, tetapi ada namanya metabolisme yang berantakan. Kadar gula darahnya tinggi, trigliseridnya tinggi, tensinya tinggi,
ada gangguan jantung, gangguan ginjal, tapi klinis nggak ada apa-apa. Waktu itu kan orang masih bingung kenapa gitu. Dan akhirnya tahun 2000 WHO bikin definisi namanya seseorang sehat jika tidak memiliki metabolic syndrome. Karena kalau memiliki metabolic syndrome, dia beresiko kena penyakit gangguan pembuluh darah, jadi serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Nah, kriteria gampang. Pertama, lingkar perut. Perbandingan perut dan pinggul. Nggak bilang, oh berat badan ya. Perbandingan perut pinggul. Perut itu harus lebih kecil daripada pinggulnya. Kalau laki-laki, perbandingannya 90%. Kalau perempuan perbandingannya 75%. Nah, jadi perut saya gede, selama lebih gede pinggulnya masih lebih aman. Kemudian bagaimana kadar gula darahnya? Orang bilang kan kalau kencing manis gula darahnya 200. Ya, yang kencing manis 200. Tapi yang normal adalah 100. Jadi, saya 150 nggak kencing manis dong. Tidak kencing manis, tapi tidak normal. Tetap aja bisa bikin penyakit-penyakit yang seperti kencing manis. Jadi kadar gula darah harus 100. Kemudian trigliserid. WHO nggak pernah bilang kolesterol. Jadi kolesterol itu nggak pernah jahat. Yang salah adalah trigliserid. Trigliserid itu penumpukan lemak yang bersumber dari makanan. Jadi kayak kita nih, makan nasi, singkong, jagung, mie kentang, kue tiaw, bakpao, dipakai buat energi. Kan sisanya kalau berlebih harus disimpan. Nggak mungkin disimpan sebagai gula. Itu akan disimpan sebagai lemak dalam bentuk trigliserid. Jadi trigliserid yang harus kita khawatirkan bukan kolesterol. Gitu. Jadi, kalau ada faktor resiko itu, resiko penyakit segala macam juga meningkat. Termasuk nih yang baru heboh belakangan nih kan, Deddy Corbuzier kena badai sitokin, tapi kok bisa selamat? Karena dia tidak memiliki metabolic syndrome. Kalau dia punya metabolic syndrome, bisa bablas gitu ceritanya. Oke. Ya. Ya, itu keterangan ya metaboliknya ya, Dok ya. Iya. Ini teman-teman ya, sambil kita ngobrol dengan Dokter Eko, boleh loh menulis pertanyaan di kolom tanda tanya ya, question, jangan di ini ya, jangan di komen nanti ini. Nah itu kalau penyebabnya dari ini ada yang nanya, namanya Ferry nih. Ferry bertanya, penyebab dari sindrom metabolik itu apa aja sih, Dok? Terus faktor risiko dari sindrom metabolik itu bisa teratasi nggak? Dan penyebabnya apa aja? Penyebabnya cuma satu, kadar karbohidrat yang lebih daripada kebutuhan kita. Nah, mungkin kita dulu kecil makan nasi segala macam, kenapa nggak bermasalah? Karena kita aktivitas fisik kita banyak. Tapi dengan mulai umur 30, 40, udah jarang lah seumur kita masih kerja fisik. Lebih banyak di belakang meja. Tetapi makannya masih sama seperti zaman dulu di SMA. Nah, itu yang menyebabkan terjadi kelebihan kalori dalam bentuk karbohidrat. Nah, karbohidrat yang berlebih ini yang bikin kerusakan pembuluh darah. Itu mulai dari metabolic syndrome. Jadi artinya, bisa nggak kita balik? Bisa, kita kurangi konsumsi karbohidrat. Seberapa kurang? Tiap orang beda-beda. Ada orang makan nasi 2 piring, gulanya nggak geser. Tapi ada orang makan 2 sendok aja, gula langsung berantakan. Nah, pada orang-orang yang ini, kita harus kurangi konsumsi karbohidrat. Karbohidrat bukan hanya gula ya, nasi, singkong, mie, merek-merek minuman soft drink, itu mengandung karbohidrat yang tinggi. Nah, itu yang tidak kita anjurkan, karena jelas membuat metabolic syndrome. Oke, begitu ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Santi. Jadi kita langsung, karena ini dokter nih ditunggu-tunggu nih, kayaknya ditunggu teman-teman nih ya. Jadi udah kayaknya antusias banget nih. Ini dari Santi. Menurunkan konsumsi karbohidrat dan kalori
dan meningkatkan aktivitas fisik, apakah keseimbangan itu sudah dapat bisa mempertahankan kuat dari COVID, Dok? Jadi menurunkan karbo, kalori, tapi meningkatkan aktivitas fisik. Itu apa sudah bisa kita dinyatakan, wah kuat nih kita dari serangan COVID? Kita mulai dulu, kenapa ada orang COVID bermasalah, ada yang tidak? Kita mulai dulu. Jadi, COVID itu sama seperti semua penyakit infeksi corona lainnya. Zaman dulu kita kecil batuk pilek itu juga corona. Tetapi ada namanya COVID ini ada keistimewaan. Dia bekerja di reseptor S2. Kita balik dulu sebentar. Tubuh kita ada sistem namanya keseimbangan. Kalau ada perlu sesuatu perang, dia akan naik. Jadi tensi naik, semua naik. Kalau kita lagi sakit naik. Kemudian harus ada ngeremnya. Yang membuat naik gasnya tubuh kita, itu namanya sistem renin, angiotensin, aldosteron. Jadi otak ngatur ginjal, ngatur jantung, satu paket. Nah, gasnya itu kalau ada inflamasi. Jadi kalau kita kena virus, tubuh kita harus demam untuk melawan. Tentaranya keluar. Makanya leukositnya naik. Cuma nggak boleh terlalu lama. Ya kayak gini lah. Tentara biasanya di barak. Kalau keluar nangkep penjahat. Tapi kalau kelamaan tentara di jalanan, malah dia nggak ada kerjaan, malahan bisa ikut ngerusak yang seharusnya tidak. Gitu kan. Loginya seperti itu. Jadi memang kadang kita perlukan, tapi kalau terlalu lama tidak kita perlukan. Nah, untuk mengeremnya, tubuh punya namanya angiotensin converting enzim 2. Jadi satu gasnya angiotensin 2, ngeremnya pakai angiotensin converting enzim 2 untuk merubahnya. Nah, yang ajaibnya si COVID, dia nempel di reseptor S2-nya. Jadi rem tubuh kita ditekan. Jadi tadi inflamasinya berlebih. Mestinya berhenti. Nah, inflamasi pada awal dibutuhkan apa? Ada musuh nih, penjahat. Datang tentara untuk ngelawan. Mestinya si kuman COVID-nya sudah tidak ada, selesai dong. Tapi yang suruh dia balik kandang, nggak ada karena dibajak oleh COVID. Dia tetap, namanya preman, nggak ada apa. Iya gebukin dadat, yaudah. Itu namanya kita bilang sitokin storm. Sitokin dibutuhkan tubuh, tapi kalau sudah storm, sudah badai, nah itu yang bermasalah. Nah, jadi ya itu. Gimana caranya? Kita harus meningkatkan remnya. Gitu. Ya, jadi ini ada yang ngegas, ada yang ngerem nih, jadi tugasnya ya. Gas, ada yang ngerem. Gasnya nggak bisa kita kecilin karena kan infeksi dari luar. Remnya yang kita harus tingkatkan. Nah, pada orang yang metabolic syndrome, dia sudah biasa ngegas. Jadi kan tensi tinggi, metabolic syndrome, gula darah tinggi, udah biasa ngegas. Jadi remnya tambah blong, ya tambah bablas kemana-mana. Nah, satu-satu cara kita harus narik rem darurat. Apa yang ngatur rem darurat? Otak. Ya, belum karena saya dokter saraf, rem daruratnya di otak nih. Otak yang bisa tekan. Jadi biasanya, gimana sih biar kita tenang? Teman saya bilang namanya MMR. Merem, mingkem, rileks. Dengan merem orang pasti lebih tenang. Nggak mungkin dong orang banyak mikir kalau lagi tidur, kalau tidurnya benar ya. Terus mingkem, artinya dia tidak banyak makanan yang bikin tadi replikasi virusnya berlebih. Apa? Karbohidrat. Karbohidrat itu dipakai buat bahan bakar tubuh kita dan buat bahan bakar virus dan sistem inflamasi. Kalau kita nggak kasih bahan bakar, kita nggak kasih bensinnya, ya pasti apinya turun dengan sendirinya. Dan rileks. Kalau lagi itu, kita jangan banyak mikir yang aneh-aneh. Ya kayak ngaku isoman, tapi buka WA bacanya yang jumlah kematian COVID. Nah ya, tambah stres, imunnya tambah berantak. Turun. Iya. Oh gitu. Jadi, ya. Bisa kita perbaiki. Makanya kenapa pada anak-anak angka COVID kematian rendah, kenapa? Rendah. Anak-anak itu makannya terserah dia. Kalau dia lapar dia makan, dia nggak lapar dia nggak makan. Beda sama kita kan.
Jam 12 kita harus makan, bukan karena lapar, kebiasaan. Lihat jam 12 makan nih gitu. Padahal bukan. Terus anak kecil lebih rileks, lebih senang tidur, beda dengan kita. Makanya imun dia terjaga dengan baik. Makin tua seseorang, makin banyak pikiran, malahan imunnya akan turun. Nah, kayak gitu. Pikiran dok ya. Iya. Iya, relaksasi itu. Oke dok, ini pertanyaan selanjutnya ini dari teman kita Doni. Otak kan membutuhkan glukosa tuh dok. Bila kita diet gula, apakah tetap bisa memenuhi kebutuhan energi untuk otak? Nah, jadi otak itu suatu organ di tubuh yang nggak boleh kekurangan energi dalam hitungan detik. Beda dengan organ lain, masih boleh. Nah, kenapa dia butuh gula? Karena gula yang bisa nembus, kita bilang namanya selaput otak, blood-brain barrier. Karena kalau zat lain memang sengaja, biar otak tidak keganggu. Jadi, masuk gula di otak. Makanya tubuh menjaga agar kadar gulanya tetap normal. Nah, karena itu makanya sebenarnya kita nggak perlu makan gula. Kita bisa memproduksi gula dari badan tubuh. Namanya gluconeogenesis. Jadi kalau yang pernah kuliah kedokteran semester 3, pasti punya buku namanya Harper, itu textbook biokimia. Jadi ada namanya zat nutrisi esensial. Esensial itu artinya harus dari makanan. Kalau non-esensial, tubuh kita bisa produksi sendiri. Lemak itu esensial, omega 3, omega 6, omega 9 harus dari makanan, karena kita nggak bisa. Tapi omega rantai panjang kita bisa dari rantai pendek digabungkan. Kemudian protein, ada asam amino non esensial, artinya tubuh kita bisa memproduksi. Ada asam amino yang harus dari makanan. Tetapi karbohidrat itu semua non esensial. Jadi misalnya kita makan daging, tubuh bisa mengolah nanti daging secara reaksi kimia bisa berubah menjadi glukosa. Jadi memang tubuh kita tidak akan kekurangan gula. Itu sudah pasti. Jadi asal ada energi. Nah, kemudian tubuh kita namanya ada juga sel yang memiliki namanya mitokondria. Mitokondria itu pabrik energi tubuh. Tubuh tuh pakai energi, nama satuannya ATP. Sumber ATP itu bisa dari protein, bisa dari lemak, bisa dari karbohidrat. Jadi kayak orang belanja deh. Mungkin kalau nenek kita belanja cuma bisa pakai duit cash. Tapi coba anak kita, dia nggak punya duit cash, dia pakai bisa GoPay, bisa pakai pembayaran-pembayaran lainnya. Sama, energi itu bisa dapat dari protein, lemak, dan karbohidrat. Jadi kalau dia tidak mendapatkan karbohidrat, dia bisa memecah lemak. Cadangan lemak kita banyak nih. Ada orang di pipi, di perut, di pantat, di paha, itu yang nggak pernah dipakai. Jadi itu bisa dipakai, dan kalau dipecah menjadi namanya zat keton, dia bisa sampai juga ke otak. Jadi otak nggak peduli, ada sumber energi. Nah, antara keton dan karbohidrat, kalau kita ibaratkan bagaimana reaksinya lebih sempurna. Pertama, 1 mol glukosa akan menghasilkan 4 kalori. Sedangkan 1 mol lemak menghasilkan 9 kalori. Jadi artinya dia lebih efisien menghasilkan kalori. Kemudian menghasilkan namanya zat sisa, kita bilang namanya oksidan. Oksidan itu yang sering kalau kita minum antioksidan karena efek jelagai dari pembakaran. Jadi artinya kalau pembakaran pakai karbohidrat kayak kita masak pakai kompor minyak tanah, ada jelaganya. Sedangkan kalau kita pakai pembakaran keton, itu pakai kompor listrik, tidak ada jelaga. Akibatnya oksidan di tubuhnya rendah, sehingga nggak perlu antioksidan dari luar tambahan. Lebih bagus. Gitu. Alami ya jadinya ya. Dua-duanya alami, tetapi satu kalau berlebih bikin efek samping, yang satu enggak, lebih bersih energinya. Dan sejak 1920-an
diet tinggi lemak rendah karbohidrat ini sudah dipakai untuk terapi epilepsi yang sampai sekarang efektivitasnya lebih baik dari semua obat epilepsi dan operasi yang ada di dunia. Belum ada yang bisa mengalahkan. Tetapi, yaitu, kalau dia pakai makan, kira-kira pasiennya kontrol aja ke dokter. Enggak lah, dia udah bisa masak sendiri. Terus dapat resep. Udah masak sendiri ya. Resep. Nah, dokternya dapat resep dari mana kalau nggak ada visit pasiennya? Jadi dokter lebih suka nulis resep jadinya gitu. Ya iya. Iya, benar-benar. Tapi karena saya PNS kan saya nggak peduli mau pasien berapapun tetap dibayarnya sama. Beda kalau orang yang praktek swasta, makin banyak pasien, koceknya makin banyak. Padahal gitu ya, ada yang kalau kita buka jurnal sejak 1920 levelnya A1, sangat-sangat baik dan dianjurkan gitu. Iya, wah ini padahal ada yang mau tanya tentang epilepsi nih, ternyata udah terjawab dulu tentang anak epilepsi apakah harus diet itu juga gitu loh, karbo. Ternyata tuh sudah terjawab ya, bahwa itu lebih efektif ya dok ya, bahwa diet itu ya, untuk anak epilepsi loh ya. Jadi bukan epilepsi tadi, kan ngerem nih, epilepsi itu ada, kita bilang namanya cetusan listrik abnormal, listrik yang berlebih daripada kebutuhan. Ngeremnya ada nama zat yang kita sebut sebagai GABA, gamma aminobutyric acid. Oh, GABA. Itu yang buat ngeremnya. Obat-obat epilepsi kerjanya juga di situ. Tetapi kalau keton, dia langsung ngerem ke otaknya. Otaknya dibikin slow down, kejangnya berhenti. Sama tadi, stresnya tadi metabolic syndrome, ngeremnya pakai GABA juga. Kita bisa rem. Iya. Jadi memang infeksi COVID pertama di paru, tapi selesai di paru, dia nyebar seluruh tubuh, bikin gangguan metabolik. Nah, gitu. Iya, benar. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari teman kita juga. Untuk anak-anak dan remaja yang obesitas, dok, apakah rentan juga terhadap sindrom metabolik? Jadi, usia anak dan remaja. Anak dan remaja, kita tadi lihat gampangnya aja. Apakah dibandingkan anak seusianya lebih besar berapa persentil? Kan secara statistik bisa. Buat gampangnya tadi, perut, pinggul. Perutnya apakah lebih besar daripada pinggulnya? Kemudian kita juga bisa lihat gejala DM pada anak, walaupun gulanya belum tinggi, tapi sudah bisa kita lihat ada namanya akantosis nigran. Kadang-kadang ada anak dilipat leher, di ketiak, kayak hitam-hitam gitu. Iya. Nah, itu gejala gula yang meningkat. Kan kadang-kadang pada ibu hamil juga pada lipat-lipat jadi ada kayak hitam-hitam gitu kan. Nah, iya benar-benar. Pada anak, masa anak ada kayak gitu sih? Nah, itu karena gulanya meningkat. Kita bilang namanya akantosis nigran. Dibilang daki, enggak, digosok nggak bakal hilang. Tapi kalau gulanya bisa kita turunkan, nah, gejala itu akan hilang. Pada anak kadang-kadang gulanya belum naik, tapi sudah terjadi gangguan. Itu perlu diet, dok, kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu, anak-anak remaja. Jadi, maksudnya mengurangi gulanya. Namanya bukan diet, lifestyle. Oke, lifestyle. Nah, istilah gini. Ya benar. Kalau diet kan hitungannya minggu, bulan paling orang kuat. Tapi kalau lifestyle seumur hidup. Buat gampang seperti ini aja. Sari makan babi nggak? Enggak lah. Enggak kan? Kenapa? Karena tidak lifestyle ya. Kan? Dari dulu. Nah, sama karbohidrat nggak perlu sebanyak itu dimakan. Jadi kita lifestyle ya udah cukup segini aja karbohidrat. Kalau berlebih ya kita tekan. Gitu. Jadi jangan bilang diet. Kalau diet orang aduh ke gimana cara cheating. Iya, benar-benar. Nyari ini cheatingnya gimana gitu. Iya. Kalau lifestyle, mindsetnya beda ya dok ya antara itu kayak
ini diet atau ini adalah gaya hidup, beda ya kayaknya ya. Nah, jadi kayak gini, suatu zat itu bukan zatnya yang bermasalah. Gula kita butuhkan, tapi jumlahnya. Sebagai contoh, sehari kalau minum aqua berapa botol? 2 botol mungkin ya, dalam 24 jam. Dalam Kalau 24 dikasih jam 2 ya, galon, botol besar. 2 galon itu yang paling Iya. besar, yang 19 liter, Iya, jadi berbahaya. udah enak duluan lihatnya. Jadi, kalau jumlahnya berlebih, juga nggak bagus. Jadi, sama. Oke, iya. Kalau gula kita makan berlebih, akan terjadi metabolic syndrome. Nah, kadang-kadang makannya sekarang, gejalanya 5-10 tahun kemudian. Nah, itu banyak yang ketemu nanti di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Pada stroke, pada ini. Oh, saya gini-gini. Ya, iya, gulanya tinggi. HbA1c-nya tinggi. Jadi seperti itu. Oh iya ya. Tuh teman-teman, infonya bermanfaat banget ya, kita baru tahu nih. Oke nih, kita ada pertanyaan lagi dari Rizkyana Rahmasari nih. Yang tadi diminta mingkem, apakah malah puasa aja atau hanya tidak makan karbohidrat? Jadi MMR tadi loh dok. Iya. Dengan dia, kadang kita ada namanya sickness anoreksia. Kalau kita lagi sakit, kita males makan. Itu sudah semua penyakit seperti itu. Jadi sebenarnya itu ternyata teliti karena makan itu awalnya membutuhkan energi dulu. Jadi kita makan, ngutang dulu energi untuk mengolah makanan, baru mendapatkan energi. Jadi kalau kita energinya kurang, udah energi kurang dipakai buat perang, mendingan diistirahatkan, jangan dipakai dulu. Bener-bener energi itu dipakai untuk perang. Terus, bisa malnutrisi? Ya enggak. Itu pipi, perut, pantat yang buncit-buncit, kenapa nggak dipakai dulu? Itu sumber energi. Nggak ada orang sehari nggak makan mati. Secara jurnal ilmiah, terpanjang orang puasa itu 380 hari. Benar-benar tidak ada makan. 380. Kalau minum, paling banyak sampai 2 minggu. Makanya nggak boleh. Tetap puasa dalam arti ini tidak makan karbohidrat, tetapi tetap cairan masuk. Kalau napas, paling lama 5 menit. Lewat 5 menit, kita bisa pindah KTP. Dari Jakarta ada yang bisa ke Balikpapan soalnya nanti. Pernah lihat kan orang di Balikpapan? Orang? Gimana? Saya taruh papan. Di baliknya papan ya? Iya. Aduh, dokter bisa aja nih. Membuat berbahaya karena memang sudah ada jurnal ilmiah, dari segi agama juga bagus. Coba cari semua agama di dunia yang melarang puasa. Nggak ada. Semua agama dari semua jenis agama menganjurkan puasa. Dari zaman dahulu, puasa itu bagus untuk kesehatan. Gitu. Ya, oke. Oh, ini ternyata ada tambahan juga pertanyaannya. Di masa pemulihan COVID, apakah dianjurkan puasa karbo juga? Makanan apa yang harus dihindari, dok? Selama pandemi ini. Makanan yang membantu replikasi virus, makanan yang membuat kebakaran. Tadi inflamasi itu kan kayak kebakaran. Bahan bakarnya karbohidrat. Tapi kita tetap butuh nutrisi. Nutrisi itu protein dan lemak. Dua-duanya kita butuhkan, karbohidratnya tidak kita butuhkan. Kenapa? Kalau gula darah turun, tubuh akan memproduksi dengan sendirinya. Jadi ya itu, tinggal kita atur itu, nanti rem tubuhnya naik, keseimbangan terjadi, ya udah balik seperti sebelum sakit. Cuma yang sering susah, sebelum sakit sudah punya metabolic syndrome. Jadi ya baliknya bukan ke basal normal, tapi ke basal sebelum dia sakit COVID, ya sudah ada metabolic syndrome. Nah, itu yang kita harus kembalikan ke normal. Kayak dibilang, diabetes itu penyakit turunan. Sebenarnya bukan penyakitnya menurun, tapi pola hidupnya. Bapak ibunya makannya salah, pasti anaknya diajarin yang sama salahnya, dan
dia akan mengulang. Iya. Tapi kalau kita bisa stop kebutuhan karbohidratnya, pasti gulanya akan normal dan penyakit diabetesnya bisa sembuh sendiri. Karena kan masuk ini kepada penyakit non-communicable disease. Bukan penyakit menular, tapi penyakit gaya hidup. Jadi ya, satu cara masuk karbohidratnya harus kita kurangi. Cuma yang jadi masalah, nah ini, kalau saya sebagai dokter saraf, orang make karbohidrat dengan make kokain, daerah otak yang terangsang sama. Makanya kenapa adiksinya sama. Adiksi karbohidrat dan adiksi kokain daerah yang dirangsang sama. Makanya kenapa buat melepasnya kesannya susah. Padahal kalau kita detok 3 hari juga selesai. Nah, yang agak susah kalau pakai kokain, masuknya nggak ke PON kan, ke sebelah PON kan, ke BNN. Karena yang jual kokain nggak bayar pajak negara. Tapi kalau tukang gula, kan bayar pajak. Jadi ya udah tetap aja diperbolehkan. Sama kayak rokok. Rokok jelas-jelas MUI udah bilang haram. Tapi karena bayar pajak ya boleh diperjualbelikan. Padahal kalau kita hitung, biaya masuk ke ICU saya berapa? Sebandingan dengan kenikmatan yang cuma beberapa saat saja. Itu aja. Iya. Nih ya, ngomong-ngomong ya teman-teman, kita perhatikan dokter Eko deh. Mukanya tirus gitu, beda banget ya. Kayaknya dari zaman-zaman dulu ya, Dok ya. Lebih Dulu usianya saya nambah. 115 kilo, Tapi ini kayaknya oh gitu. Ini apa namanya usianya nambah, pastinya lah usia kita nambah kan ya. Tapi kok lebih muda dari sebelumnya nih kelihatannya. Apa karena dulu juga efek foto apa gimana tuh? Tapi ini langsung kita ngeliatnya lebih tirus ya, Dok ya. Memang berat badannya berkurang sekarang dari sebelumnya. Dulu saya 115. Tunggu. Ini kelihatan nggak ya? Nih. Dulu saya 115. Iya, kelihatan. Yang kanan, yang ungu ya. Waktu 3 bulan. Masya Allah. 3 bulan? Dari 115 ke 78? Iya. Jadi artinya bisa. Nah, bisa. Kalau mau. Benar. Kan yang penting masalah mau ini. Mau nggak kita mengurangi konsumsi karbohidrat? Nasi, singkong, jagung, mie, kentang, kue tiaw, bakpao, somai. Kalau zaman tahun waktu itu kan saya mulai 2017 masih susah kayak gitu. Kalau sekarang, kalau buat kangen mantan masih bisa. Ada somai yang bukan karbohidrat. Mie bukan karbohidrat. Jadi kalau tetap mau makan yang kaya dulu, bisa. Tetapi tidak menaikkan gula darah. Nah, kalau sekarang udah gampang. Anak siapa yang jual, yang bikin din ya? Banyak lah yang bisa bikin. Anak-anak teman-teman kita. Iya. Lisa. Banyak yang udah. Lisa Fauzia itu juga. Bisa bikin. Si siapa, Sari satu lagi bisa bikin banyak kan. Jadi kalau Sari Sudiro, ya. Tahu Sari siapa? Banyak nama Sari. Jadi bisa. Jadi artinya gini, kalau sekarang kita mau ngapain aja bisa. Jadi nggak usah, susah nanti kalau jalan kemana. Buat gampang, ke restoran Padang semua dimakan, nasinya jangan. Udah, kan gampang. Restoran Padang semua tempat ada. Tinggal dimakan. Nasinya yang nggak usah dimakan. Oh, jadi makan lauk di restoran Padang tuh boleh ya? Maksudnya lauk berbumbu ini? Kita kan butuh protein. Kita butuh lemak. Nah, cuma sekarang harus cari restoran Padang yang benar. Bukan restoran Padang KW. Karena yang KW kadang-kadang restoran Padang yang masak orang Tegal. Jadi kadang-kadang dikasih gula gitu loh. Kalau yang Padang bener kan nggak dikasih gula. Yang itu yang kita harus hati-hati aja. Kecapnya kalau bisa yang tidak mengandung gula. Kita kangen sama kopi segala macam, nongkrong. Starbucks aja udah ngeluarin versi yang non karbohidrat. Jadi gulanya diganti gula yang bukan karbohidrat. Nah, yang harus hati-hati dari pemanis buatan ini ada 2 versi. Ada yang gula jagung dengan merek sama nih, mau dia Nutrisalin, mau apa segala, dengan merek sama. Dia produksi gula jagung satu dengan bahan baku stevia. Gula jagung namanya karbohidrat, tetap naikin gula. Jadi kalau mau pemanis yang dari tumbuhan stevia, dia
aman tapi tidak menaikkan gula darah. Jadi kalau mau manis tetap bisa, mau masak cake apa segala tetap bisa, tetapi tidak menaikkan gula darah. Ya bisa kita modifikasi gitu aja. Iya. Stevia ini daunnya aja manis loh. Maksudnya kita Nah, iya, petik karena daunnya manis terus diisi itu manis. bisa untuk menggantikan pemanis yang lain. Rasanya sama, aftertaste-nya juga sama. Iya. Oke, Bukan kita endorse, lanjut karena lagi itu bahan pertanyaannya. generik gitu ya. Hmm. Dari Sinta Hapsari nih, gangguan metabolik pada anak remaja itu seperti apa ya? Contoh konkretnya, Dok? Jadi kan tadi metabolic syndrome awalnya tadi terjadi hipertensi, terjadi gula darah meningkat, terjadi hipertrigliserid, trigliseridnya meningkat, dan terjadi mikroalbuminuri. Jadi ginjalnya bocor. Kelamaan bocor bisa harus kita sampai cuci darah. Nah, jadi itu yang kita harus jaga. Ya kita nggak bisa juga kalau ternyata cuci darah karena penyebab yang lain. Tapi kalau karena sindrom metabolik, kan kita bisa prepare nih. Jangan sampai terjadi gangguan pembuluh darah karena Ya. Oke. Ya, Bu Sinta, gimana? Nah, ini dari Om Beni. Jadi maksudnya orang sakit nggak apa-apa kalau nggak makan gitu, Dok? Loh, ini Benny harus makan tetap. yang hobi sulap. Iya, bener. Besar. Nah, Besar bener. jadi gini, tubuhnya itu sudah menyimpan cadangan energi. Itu dipakai pada saat tadi kondisi-kondisi seperti ini. Kayak kita lah, kita nabung, apa? Istilahnya kita pelit nggak ngeluarin kebutuhan untuk buat tabungan gitu kan. Tiba-tiba kita lagi kesusahan. Masa kita terpelit? Matilah kita. Kita ambil tabungan kita, nggak usah ambil dari luar. Tabungan kita banyak. Kecuali kalau dia udah kurus kerempeng segala macam, baru nggak bisa kayak itu. Tapi hampir semua orang, ya kondisi normal, tabungannya banyak. Jadi kalau pas dulu itu saya dengan berat 115 kilo, kalau dikonversi energi, 10 tahun saya bisa nggak perlu makan. Kalau dikonversi ke energi gitu ya, semua lemak saya direaksikan secara kimia, saya 10 tahun tidak perlu makan karena energi cadangannya itu banyak. Nah, jadi kalau sakit paling lama berapa lama sih? Cuma 2 minggu, 3 hari, cukup itu doang. Habis itu baru dia makan, tapi tidak makan yang ajaib, tidak makan yang hidrat. Karbo. Tuh. Gula juga ya, Dok ya? Karbo, gula. Iya. Terus kadang-kadang, wah, nggak sesuai dengan sunnah Rasul. Lah, lihat Rasul kita kalau buka puasa gimana? Makan ganjil. Ganjil tuh 3, bukan 1351. Habis makan kurma, udah. Rasul sholat, taraweh sampai deket pagi. Kita habis buka itu makan kolak, habis kolak makan nasi, sholat sebentar, terus makan lagi. Nah, sunahnya di mana? Cuma yang tadi pembukaan doang. Lihat semuanya. Terus Nabi itu rutin puasa. Kita bukanya doang, puasanya enggak. Nah, jadi bilang nggak sesuai dengan agama. Malahan ini yang sesuai agama. Agama nyuruh kita puasa. Iya. Tuh Om Ben, nggak usah makan. Banyak cadangan tuh di badanmu. Halo? Mbak udah turun ke bawah. Iya, Oke, ini ada pertanyaan dari Nuning. Dok, ada yang bilang kalau sakit terus gak nafsu makan, jangan dipaksa makan. Apa benar, Dok? Iya, itu namanya sickness anoreksia. Sickness saat sakit, anoreksia, tidak nafsu makan. Jadi tubuh itu menggunakan apa kita bilangnya konservasi energi. Energi dipakai untuk organ-organ penting. Jadi kalau semua energi pertama dipakai tubuh itu buat otak. Otak cukup dia ngasih energi buat ke jantung. Jantung cukup ngasih energi buat ke paru-paru. Jadi kalau dia kekurangan akhir otaknya. Jadi ya itu konservasi energi misalnya dibutuhkan 1000, dia punya 500, ya harus dibagi, nggak bisa bagi adil.
harus bagi ke organ-organ vital. Jadi pasti pertama ke otak dulu, otak cukup baru jantung, jantung, paru, ginjal dan lain sebagainya. Nah, itu aja. Nanti kalau sudah stabil, energinya sudah cukup, dia bisa kembali ke pola yang normal. Divisi normal ya. Yang normal tuh makan karbohidrat tuh tidak berlebih. Kadang-kadang ini penyebabnya, kenapa sih kita makan karbohidrat banyak? Dulu pas TK, SD diajarin kalau makan gimana pola makannya? Sari. Makan yang banyak gitu. Ayo nasinya Makan banyak dimakan. dengan pola Oh. 4 sehat 5 sempurna. Benar zaman kita itu. dulu. Kenapa? Jadi artinya pertama lauk nasi. Nasi, Pertama benar. harus banyak makan nasi. Sekarang kenapa Benar. kita disuruh makan nasi? Ada yang nyuruh. Karena kebiasaan Dekes. itu. Sekarang kita tanya. Bukan, kenapa Dekes bikin suruh makan nasi? Berdasarkan guideline dari WHO. WHO tahun 77 bikin guideline yang disebut sebagai piramida makanan. Jadi piramida. Iya, Yang paling benar. bawah ada yang paling banyak dimakan, paling atas yang sedikit. Paling bawah adalah golongan tepung, pasta, gandum segala macam. Iya. Jadi karena WHO bikin, seluruh dunia ngikutin. Cuma kalau bedanya DPR kita dengan DPR Amerika, kan gini, kalau setelah 30 tahun, hasil rapat kongres harus dibuka kan kalau di Amerika kan? Iya, Beda dengan di kita. iya. Walaupun kadang-kadang kalau di Amerika dibuka masih ada yang diitem-itemin. Ya kan? Oh, nggak boleh ini. Nah, ternyata tahun 77 itu Amerika surplus produksi pangan sampai jutaan ton. Jadi, gimana nih biar gandum kita bisa laku? Nah, Kongres Amerika menekan WHO untuk menyuruh orang-orang makan karbohidrat. Akibatnya timbul namanya penyakit baru. Tahun 80-an ke sini namanya sindrom metabolik. Buat sebagai contoh, sebelum tahun 80-an kalau ngeliat film Amerika, si artis-artisnya kalau di film makannya apa? Pasti makannya steak. Si koboi-koboi itu makan steak. Tapi kalau tahun 2000-an ke sini, kalau nggak roti, pizza, donat, itu bukan makanan asli orang Amerika lah sebenarnya. Makanya angka obesitas Amerika meningkat. Sebelum tahun yang obes itu sekitar 3%. Tahun 2000-an, 2010 sampai sekarang, yang obes 30%, yang super obes 50%, yang normal cuma 20%. Jadi new normal di Amerika adalah super obes. Karena semua super obes ya udah, cuek-cuek aja. Karena semua sama-sama sakit. Nah, itu timbul namanya penyakit sindrom metabolik. Yang gara-gara tadi kelebihan makan karbohidrat, bukan kalori ya. Kalorinya tetap sama loh. Dihitung tetap 2000 kalori mereka makan, tapi apa yang dimakan? Ternyata kalau makan karbohidrat berlebih, itu yang menyebabkan terjadi sindrom metabolik. Kenapa? Karena makan karbohidrat itu tidak ada rasa. Coba 2 potong, misalnya 100 gram. Pasti habis, udah penuh nih. Tapi coba kalau habis makan itu tiba-tiba ada yang nawarin, mau es krim nggak? Masih bisa tuh es krim lewat karena tidak menimbulkan rasa kenyang. Kayak kita makan nasi, kenyang nggak? Enggak, kembung, penuh. Nah, tapi kalau makan daging, pasti orang bilang kenyang, puas, satisfied. Nah, itu yang menyebabkan kita kalau makan karbohidrat nggak bisa berhenti, apalagi kalau bentuknya cair dalam bentuk minuman, lewat aja terus gitu. Makanya kemarin Ronaldo kan pas piala itu menggeser itu menggeser cairan yang air putih sehat buat dia. Iya, nggak pakai merek, kita nggak sebut merek. Iya benar. Ya dok, ini memang bener ya kalau kita makan atau minum yang manis-manis tuh kayaknya terus gitu ya dok ya. Nggak ada bisa di stop itu loh. Yang manis-manis kayak gitu tuh. Cravingnya tadi, cravingnya
merangsang daerah otak sama seperti kokain merangsang otak. Craving dia, pengen lagi, pengen lagi, Pengen pengen lagi, lagi. iya, iya. Ada rasa itu benar-benar. Heeh. Oke dok, ini kita lanjut pertanyaannya ya. Ini ada pertanyaan lagi. Untuk diet rendah karbo, kita nggak perlu ketogenik nih dok ceritanya. Diet rendah karbo aja. Apakah sudah mengalami proses ketosis dok? Untuk low carb dulu. Jadi kalau kita buka pernah Lancet tahun 2000 berapa kemarin, oh dibilang diet rendah karbo berbahaya untuk tubuh. Nah, kita harus bedakan. Yang definisi diet rendah karbo itu 100 gram karbohidrat per hari. Rendah karbo. Tetapi Rendah kalau karbo. diet ketogenik itu di bawah 50 gram. Apa perbedaannya? Kalau di bawah 50 gram, tadi siklusnya tidak menggunakan siklus carb. Jadi tidak pakai siklus trikarboksilat. Kalau ini kita masuk ke siklus Cori. Jadi menghasilkan keton. Tadi keton itu yang bagus buat otak. Sedangkan kalau di cuma sampai 100, dia belum bisa switch. Jadi keton yang belum sampai bisa terbentuk keton. Nah, jadi memang karbohidratnya sudah rendah, tetapi kan yang kita cari diet ketogenik sebenarnya bukan karena karbohidrat rendahnya, terbentuknya keton ini tadi yang ngerem gangguan fungsi otak. Nah, jadi itu yang penting. Kadang-kadang, saya bisa kok tetap diet biasa karbo tapi keton terbentuk, misalnya pada apa? Pada yang olahraga yang ekstrim. Karena apa? Karbohidratnya kan dibakar. Tapi mana mungkin sih orang sekarang bisa olahraga ekstrim? Buat gampangnya gini, pernah nyoba treadmill, Sari? Lari di treadmill. Sejam, berapa kalori yang kebakar? Berapa ya? Aduh, saya treadmill nggak pernah kenceng-kenceng sih, dok. Satu permen sugus. Satu permen sugus. Lari sejam, cuma habis satu permen sugus. Iya. Lah, aduh. Kita nggak mungkin kan makan cuma satu, sebungkus bisa dapat 5-10 gitu. Benar. Yakin? Iya, benar. Sehari bisa lari 10 jam. Nggak kuat. Enggak lah. Untuk karena itu, kita nggak mungkin ngejar dari olahraga. Kecuali kalau memang kerjaan kita atlet ya. Kalau kita ya orang biasa, orang kerja kantoran, nggak mungkin ngejar situ. Kita kurangi karbohidrat yang masuk. Gitu aja. Jadi ini belum ada ketonnya ya dok ya? Belum bisa ya kalau yang cuma masih makan nasi. Iya. Jadi keton itu bisa timbul kalau kita puasa atau kalau kita diet rendah karbohidrat yang very low karbohidrat. Oke. Itu kalau untuk kita puasa ya, untuk memancing keton itu dok, bukanya tetap boleh ada karbo sedikit atau sama sekali nggak ada karbo atau gimana dok? Jadi gini. Untuk buka puasanya. Harus kita, karena kalau di luar negeri definisi puasa agak beda dengan kita ya. Kita karena kebanyakan negara muslim, puasa tuh benar-benar puasa kayak Ramadan, nggak masuk makanan, harus ngaji segala macam. Kalau puasa medis hanya membatasi intake kalori dalam bentuk karbohidrat. Jadi cairan, kopi, teh segala boleh asal tidak mengandung gula. Jadi puasa di situ. Jadi dengan puasa segitu kan cadangan energi turun. Tubuh akhirnya akan memecah lemak cadangan kita sehingga terbentuk keton. Kemudian kan tetap kita harus refill, mengisi cadangan energi. Nah, tadi kita udah ngurangi cadangan karbohidrat. Jadi kalau mau direfill, jangan yang menaikkan cadangan karbohidrat. Kita isi dengan protein dan lemaknya. Itu aja. Makan apa aja boleh, nggak ada yang larang kecuali yang menaikkan kadar gula darah. Ya. Udah. Oke. Nah, ini pertanyaannya bolak-balik. Ada lagi pertanyaan ini. Terbaik itu sebenarnya diet rendah karbo atau diet keto untuk usia 45 tahun ke atas seangkatan kita nih, Dok?
yang Yang terbaik. menghasilkan keton. Ah, Apa yang perlu oke. terjadi? Nah, boleh Iya, nih iya, kalau tadi tidak jawabannya. karbo, tapi kalau fisiknya aktivitasnya kuat. Kayak nggak jamin deh anak 8 yang umur sekitar masih bisa lari tiap hari. Bukan fisiknya, waktunya cukup nggak? Nah, Iya, jadi bener. mendingan kita kurangin aja. Karena jujur aja, lebih enak makan daging apa makan ini sih nasi doang? Pasti ada orang bilang lebih enak makan daging. Bayi aja Makan tahu daging. lebih suka makan daging. Iya, Gitu. benar-benar. Iya. Makan daging. Ini maaf dok, mau nanya untuk olahan daging Ya. ayam gitu ya, itu berbumbu itu aman kalau untuk itu atau Selama enggak bumbunya tanpa bukan, bumbu? selama Kenapa? bumbunya bukan gula. Gula. Oke. Karena ada orang ya beberapa budaya tertentu, oh kasih gula, kasih garam gini biar enak segala macam. Mm-mm. Nah, itu yang nggak boleh. Nah, sekarang kenapa sih kadang-kadang kita bilang gula itu berbahaya? Karena ada namanya proses glikasi. Glikasi itu kayak gini, Mm-mm. kalau Sari masak roti, kalau cuma putih-putih doang nggak asik, harus ada pinggirnya crunchy gitu kan, karamelisasi kan. Nah, itu gula kalau direaksikan akan terbakar jadi karamel. Iya. Nah, gula Karamel. kalau nempel di badan kita juga namanya proses glikasi tadi. Itu yang bikin terjadi orang sebut aterosklerosis. Pembuluh darahnya jadi crunchy. Padahal kan pembuluh darah bisa lentur. Ini jadi crunchy kayak pinggiran roti itu. Itu kan gampang kesumbat, bisa stroke, bisa serangan Serem, jantung. Iya. serem. Asli serem banget itu. Kalau sampai berkaramel ya, pembuluh darah. Iya. Pembuluh darah berkaramel kita bilang namanya glikasi, yaitu yang kalau di lab kita periksanya HbA1c, glikoHb. Nah, itu kan HbA1c berapa? Normalnya kan di bawah 5,5. Di atas gitu artinya gulanya sangat banyak menempel di pembuluh darahnya. Itu yang bikin kerusakan. Makin bisa kita kurangi ya kerusakannya makin sedikit. Proses agingnya lebih lambat. Kita nggak bisa ngelawan proses penuaan, tapi kita bisa perlambat. KTP boleh kita 456, tapi di dalam kayak anak ABG kan, target kita kayak gitu. Iya, bener-bener sesuai nih. Dokter Eko tuh wajahnya agak-agak ABG nih sekarang. Oke dok, ini ada pertanyaan lagi. Sudah terbiasa diet keto nih saya dok, dan saat ini sedang hamil. Apakah aman dok diet keto di saat hamil? Jadi kita bagi dua, ada namanya fastingnya, ada refillnya. Jadi kalau tidak ada kondisi apa, lebih penting fastingnya. Nggak perlu sering-sering makan, tetapi tetap gini, total kalori mungkin kita butuh 2000. Tapi jangan dibagi 100, 100, 100. Jadi tubuh tidak pernah istirahat. Itu tadi yang nggak bagus. Kalau mau kita bikin pakai OMAD, 1 meal a day. Kayak orang puasa kan 1 meal a day, dia buka, sahur, nah itu. Jadi lebih banyak tidak ada masuk. Tapi total kalori tetap sama. Kecuali pada anak masa pertumbuhan, ibu hamil, menyusui, dan lansia. Karena lansia biasanya nafsu makannya udah nggak banyak-banyak amat. Jadi ya nggak usah kita bikin fastingnya. Selain itu, bisa. Nggak perlu kita khawatirkan. Gitu. Iya. Nah, ini ada pertanyaan cukup lucu sebenarnya. Dok, kenapa ya setelah makan nasi atau karbo atau gula dan lainnya, langsung kepala saya pusing, dok? Iya, karena terjadi inflamasi. Tadi perangnya. Ada penelitian kalau masuk intake glukosa, ada kita bilang leukosit darah meningkat. Itu yang menyebabkan tadi inflamasi tubuh. Makin sering dapat inflamasi, jadi gasnya ada terus. Nah, itu yang kita harus kurangi, gasnya. Jadi emang kalau nggak perlu, kita makan sesuatu yang bikin badan kita nggak sehat, gitu kan? Iya, ini langsung pusing.
Nah, ini juga ada. Ini dok, saya sering sekali kambuh, asam lambung, dan vertigo. Apakah bisa dok sembuh dengan ketogenik, diet ketogenik? Jadi kalau di bidang kedokteran, kita disumpah tidak boleh menjanjikan hasil. Kita Iya. menjanjikan upaya, karena hasil semua Allah yang menentukan. Oh, saya kasih obat pasti sembuh, enggak. Kalau berani dia ngomong gitu, tuh dokter harus dituntut di MKEK. Kita punya namanya Majelis Kode Etik Kedokteran. Dokter hanya boleh menjanjikan, kita upayakan menjadi sembuh. Jadi, ini suatu upaya. Artinya baik, tapi kalau tidak dikerjakan ya pasti tidak baik. Jadi kayak nih, kita kalau nyebrang bisa ketabrak nggak? Ya bisa, harus hati-hati. Tapi kalau nggak nyebrang, ya pasti nggak ketabrak, tapi nggak bakal nyampe-nyampe. Jadi ya Iya. upaya itu kita harus lakukan. Nah, kemudian namanya kalau di bidang kedokteran, definisi berhasil itu mungkin agak beda dengan kalau bidang ilmu sosial ya. Ilmu sosial 50% plus 1 udah dibilang bagus. Tapi kalau bidang kedokteran harus di atas 95%. Jadi kalau statistik P kurang dari 0,05. Jadi terapi itu berhasil karena memang efeknya berhasil, bukan kebetulan berhasil. Nah, itu yang kita bilang terapi bidang kedokteran. Nah, diet ketogenik ini sejak 1920 sudah menjadi protokol untuk terapi epilepsi pada anak yang intractable epilepsi. Jadi aman dan keberhasilannya sudah level A1 dari 1920-an. Nah, tinggal kita jangan sampai kena yang 5% yang gagal. Mungkin kadang-kadang protokolnya tidak tepat dilaksanakan. Seperti itu aja. Iya. Nah, itu teman-teman ya. Semoga menjawab ya pertanyaan. Nah, ini ada Ruri nih. Ruri, apa kabar? Nah, dia bertanya nih dok, kalau memulai diet keto, apakah sebaiknya konsultasi ke dokter dulu? Atau boleh langsung memulai diet dengan mengacu pada buku-buku aja? Sebaiknya konsultasi atau dengan buku-buku aja dok? Yang pertama niat dulu. Niat. Kalau udah niat, Benar. pasti bisa. Sebenarnya kita jangan mikir ketonya dulu. Dia bisa nggak puasa bulan Ramadan? Kalau dia bisa puasa Ramadan, pasti bisa. Ya. Nah, itu aja. Kalau dia bisa puasa, tinggal pas makannya diganti. Bukan yang mengandung karbohidrat. Udah. Gampang. Nggak usah dibikin susah. Kayaknya ini pada berat ya, meninggalkan karbo, gula itu kayaknya berat gitu loh dok. Ya itu, karena tadi dia merangsang otak sama seperti kokain merangsang otak. Iya. Padahal kita tahu kokain itu dilarang. Cuma Iya. karena apa ya gitu. Tapi kalau si gula karena pabriknya bayar ke pemerintah ya tetap aja boleh. Gitu. Oke, ini dari Laura Ervina. Lola, dok, kalau anak suka sekali minum es teh manis, apakah bisa menyebabkan diabetes ke depannya? Kalau gulanya diganti gimana dok? Nah, itu udah bisa jawab sendiri. Diabetes cuma satu, karena masuk karbohidrat yang berlebih. Bukan karena manisnya. Jadi kalau kita tetap suka yang manis, kita bisa tadi pakai stevia. Manisnya dapat, tapi gulanya nggak perlu masuk. Nggak perlu masuk. Udah. Gula pengganti, iya. Iya. Anak-anak ya, mulai tandanya mulai ini, dari dini ya. Sama. Karena masalah kebiasaan. Kalau dia udah biasa gitu, lama-lama nanti cravingnya, nah itu yang susah kita hilangkan. Iya. Tuh. Oke, ini dari Heru Andika. Diet keto itu berarti minyak goreng nabati juga nggak boleh ya dok? Nah, ini yang kita harus bedakan. Beda mentega sama margarin apa? Nah, tuh. Kayak margarin tuh contoh mereknya kayak Blue Band. Kalau mentega tuh kayak Ancor. Bedanya apa selain di harga? Jadi, Lemaknya. kalau bukan, kita ngomong dulu ada namanya kimia dan fisika. Secara fisika, bentuk, rasa, tekstur sama. Tapi secara kimia beda. Nah, tubuh kita tetap bekerja secara kimia. Zat apa diolah apa.
Kalau mentega dari alami, nenek moyang kita punya gen untuk mencerna mentega, dipakai. Sedangkan margarin itu tidak ada enzim mencernanya, jadi dianggap benda asing. Jadi makan di mulut doang yang sama rasanya, pas dalam badan dianggap benda asing. Benda asing tidak bisa dicerna, tidak bisa diolah, tidak bisa dibuang. Jadi si margarin ditempelkanlah tadi di dinding-dinding pembuluh darah. Itu yang bisa bikin dia merusak. Terus sekarang, apa sih definisi minyak nabati? Minyak hanya bisa dihasilkan oleh tumbuhan yang mengandung minyak, misalnya seperti kelapa. Tapi coba minyak sayur. Emang pernah lihat bayam diperes keluar minyak? Belum pernah. Jadi ini lagi sama. Amerika waktu itu juga surplus produksi habis perang dunia tahun 50-an, dia surplus produksi kapas. Kapas memang diperlukan. Tapi ada namanya biji kapas. Biji kapas itu ternyata untuk tanam di tahun berikutnya hanya dibutuhkan 10%. Nah, 90% bijinya mau dikemanain? Ternyata karena ilmuwan Amerika canggih, dia reaksikan dengan hidrogen, bisa berubah menjadi zat seperti minyak. Itu yang kita bilang sebagai minyak sayur. Minyak sayur. Sayur emang bisa keluar minyak? Ya enggak, minyak sayur karena asalnya dari kapas sayur. Jadi kesannya rasanya seperti minyak yang dari kelapa, padahal bukan. Nah, itu sama tadi, tidak dikenali tubuh. Itu yang bikin merusak. Makanya minyak jadi dapat kesannya bad gara-gara itu. Minyak-minyak buatan. Padahal nenek moyang kita dari dulu makannya minyak. Dari mentega, keju, kefir. Tapi yang kesini dibikin KW-nya. KW-nya ini yang rusak. Maka dibilang, oh jelek makan minyak. Iya, minyak buatan. Tapi kalau minyak alami, aman. Bukti apa? Minyak ikan. Ikan emang ada minyaknya, berlemak kan dia. Iya, berlemak. Tapi kalau minyak-minyak yang entahlah, ya itu yang tidak bagus. Jadi kalau kita memang butuh minyak, kita bisa dari misalnya minyak kelapa, VCO segala macam. Kita bisa mendapatkan dari situ. Jangan minyak yang buatan. Orang bilang sekarang namanya minyak trans. Secara fisika sama. Nah, ingat dulu zaman pelajaran SMA ada trancis. Kalau isomer kita puter seperti gimana dulu Bu Eni yang ngajarin kita. Nah, kita bisa lihat nih, ini lemaknya bisa dicerna tubuh atau tidak bisa dicerna oleh tubuh. Situ besok jatahnya anaknya Pandu di itu. Nah, Iya. Nah, Andika kenapa nanya mulu ya? Kangen nama Dokter Eko. Oke, ini dari Iin, Safitri Indrawardani. Dok, oh ini anak PMR Dari juga sapi, dok. ya, sapi. Dok, itu bisa turun berat badan banyak? Iya, Apa sapi. pakai olahraga? Atau cuma ubah pola makan aja? Tadi sebenarnya sih kita dijawab, kalau dia olahraganya cukup, bisa. Tapi dengan kondisi sekarang nggak mungkin kita cukup ngejar olahraga. Gitu. Kita nggak mungkin lari 10 jam tiap hari kalau dibanding makanan yang kita makan. Mendingan makanannya kita ganti sehingga olahraga kita cukup secukupnya saja. Gitu. Nah, gimana Iin, Sapi? Menjawab pertanyaannya? Oke, ini tentang diabetes mellitus nih dok. Orang diabetes mellitus itu bisakah menjalani diet keto dok? Pertanyaan mana dibalik? Kenapa dia tidak menjalani diet keto? Karena penyakit gula cuma satu penyebabnya. Masuk karbohidrat berlebih. Ya iya, jelas tahu itu yang bikin dia penyakit. Masih juga iya, dimakan. Benar. Nah, bisa sekali. Gampang, yang penting mau, semangat, niat. Nah, tuh teman-teman, ayo. Tapi jangan makan ininya. Gitu. Starbucks nongkrong bisa, karena Starbucks udah bikin
yang spesial resepi Iya. khusus untuk diet keto. Jadi jangan yang susah-susah lah, kita ini hidup gampang. Ya. Sekarang sudah banyak juga ya dok ya, yang mau misal kue-kue keto, Iya, masakan-masakan kue keto. keto, nasi kebulinya kadang-kadang lebih enak man daripada yang ininya. Mie shirataki, beneran saya makan mie celor. Yang dalam bentuk apa? Kayak mie instan pun juga ada yang dari shirataki. Kalau Kokomito tuh yang mie-nya dia itu kan shirataki, bukan mie biasa di Hokben. Iya. Gampang semuanya. Dan kenyang ya dok ya. Iya. Iya. Ini masalahnya Terus bukan kalau masalah kenyang juga ya. Itu puasnya tuh loh, rasa kepuasannya itu loh dok. Satisfy-nya ini yang kita harus cari. Gitu. Karena makan nasi itu nggak pernah ada orang bilang kenyang makan nasi. Kembung yang ada makan nasi sehingga dia berhenti makan. Iya, iya. Nah nih dok, ini dari komunitas saya nih. Ini kebetulan ya, ini info aja teman-teman dulu. Putra saya yang kedua ini autis. Nah ini di tangannya sama dokter Eko ini dulu. Ini tahun 2017 nih. Saya selama 14 hari dulu di kliniknya dokter Eko itu dulu. Dan ini ada temennya nih bertanya, bisa dijelaskan nggak sih dok untuk anak autis mengenai kerusakan otak dan sarafnya sehingga kok mengalami leaky gut? Nah, itu apakah dengan leaky gut itu diet keto ini bisa dok untuk anak-anak autis yang Jadi ada namanya brain and gut interaksi. Interaksi tubuh dengan usus. Karena tadi kan otak itu adalah suatu organ yang sangat membutuhkan energi. Jadi dia harus dapat energi terus. Energi itu lewat pencernaan. Nah, kalau yang zat yang masuk ke pencernaannya berbahaya buat otak, dia bisa bikin seperti itu. Makanya kalau kita lihat pada anak yang ABK, kalau kita kasih karbohidrat berlebih, kasih gluten, kasih coklat, akan tantrum dia. Gaduh, bisa segala macam. Nah, karena itu energinya malahan nggak bagus buat otaknya. Karena tadi bikin dia ngegas. Sedangkan kita harus kasih energi tapi yang bikin tenang. Nah, tenang itu kalau menghasilkan GABA. GABA itu bisa dihasilkan kalau dari pemecahan lemak, baik lemak tubuh maupun lemak yang dimakan. Itu jadinya yang bisa bikin anak-anak berkebutuhan khusus bisa sama seperti anak lainnya. Sebenarnya nggak usah jauh. Kalau kita makan gula terlalu banyak bisa sakit kepala, meriang, segala macam. Cuma tiap anak kan beda-beda responnya. Ada yang makan sesendok aja udah bermasalah, ada yang ya makan nasi 10 piring baru dia bermasalah. Jadi kayak pasien saya yang ABK udah bagus, tiba-tiba kok jadi jelek lagi. Gara-gara dia ke sekolah tukeran lauk. Kamu bawa apa? Saya bawa sosis. Saya bawa ciki, tukeran yuk. Kita udah rapi-rapi di rumah, di sekolah dia tukeran. Iya benar. Tantrum lagi. Berantakan lagi tuh dok. Berantakan lagi. Kalau orang baru ngerti yang ini gluten free. Kalau gluten free kalau kita lebih enak. Lah, gluten itu kan karbohidrat. Nggak usah gluten kita kurangi gitu. Iya. Ya, gluten kasein tuh kalau anak autis tuh. Nah, dok ini ada pertanyaan nih. Dok, bener nggak sih diet keto itu bisa menghilangkan uban di rambut? Mungkin Andika bisa jawab tadi ya. Saya pas SMA tuh ubannya banyak loh. Sekarang malah jadi nggak ada. Iya tuh. Bener, iya. Ya di SMA ya, rambutnya kan pendek banget sih dokter Eko dulu ya. Iya, pendek tapi ada uban. Terus Andika, ada uban-uban gitu, iya bener. Gitu. Iya. Nah, udah terjawab tuh. Rejuvening. Jadi sel-selnya regenerasi. Kan sel tetap harus dibuat. Ada sel mati, sel dibuat. Kalau yang dibuat dibanding yang mati lebih banyak yang dibuat, dia lebih muda. Kalau yang mati lebih banyak daripada dibuat, dia akan lebih tua. Itu aja. Jadi kita proses agingnya bisa kita tahan.
Iya. Memperlambat ya dok ya. Ya, Kalau gitu gini ya, sekarang Nah, pertanyaan selanjutnya sudah terjawab ini juga nih, dok. Kenapa orang yang diet keto bisa terlihat lebih cerah wajahnya dan terlihat lebih muda? Sudah terjawab juga. karena sebenarnya gini, bukan hanya diet keto, ada pilar-pilar yang lain harus kita perbaiki. Tetap kita harus exercise, harus istirahat, harus tenang, baru makan. Jadi makan tuh cuma salah satu komponen. Ada 4 komponen lagi juga kita harus jaga. Kayak nih yang di baju saya nih, komponennya semuanya harus ada. Istirahatnya ada, tidurnya ada, makannya ada, semuanya ada. Gitu. Ini satu komponen baru yang makannya. Sebenarnya seluruhnya harus lengkap. Iya. Nah ini dari Benny, Om Ben juga yang sulap tadi. Pengganti gula bisa pakai madu nggak dok? Kalau kita lihat madu, kandungannya tinggi nggak sih fruktosanya? Pasti tinggi. Tinggi. Nah, jadi tidak perlu. Madu bukan nggak boleh. Madu itu bagus nutrisinya. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu. Kalau kita gini sehat-sehat aja ya nggak perlu pakai madu. Buat pemanis bisa yang bukan karbohidrat. Kita bisa tadi yang pakai stevia. Stevia. Dan juga ada penelitian yang menyatakan penyerapan madu terbaik itu sebenarnya bukan di lambung, tetapi di mukosa mulut. Jadi menempel di bibir, di gusi, di dalamnya pipi, itu diserap nutrisinya, bukan di lambung. Karena di lambung ketemu asam lambung malahan nutrisinya tidak bisa terserap, yang ada gulanya saja yang masuk. Kan kayak di bidang kedokteran kan ada obat-obat yang diberikan bukan ditelan. Misalnya apa? Ditaruh di bawah lidah kayak obat serangan jantung. Ada obat yang misalnya taruh di mulut bukan buat ditelan. Nah, jadi ternyata ada penelitian madu itu nutrisinya bagus, tapi kadang-kadang teknik pemakaiannya kurang optimal, jadi tidak terserap semua nutrisinya. Gitu. Jadi mereka berharap juga berdoa jangan yang naik. Gila banget kan tadi Iya. untungnya Gina yang menang, alhamdulillah gue juga berdoa banget gitu loh istilahnya. Oke, ini ada pertanyaan juga dari Adiatio, tapi ini pertanyaannya dari Aat, ini mirip-mirip sama Benny ini, gula pengganti juga tuh. Sudah terjawab sih, gula yang diganti itu stevia. Dokter Eko tadi menyarankan untuk stevia dari daun stevia. Wah, ini keren banget pertanyaannya, banyak nih dok. Ada sekitar 25 pertanyaan yang tadi terjawab oleh Dokter Eko, Masya Allah. Terjawab dengan lancarnya dan mudah-mudahan ini bisa memuaskan ya teman-teman. Ini rata-rata anak semandel ini yang nonton. Iya. Yang bertanya juga anak semandel semua ini rata-rata ya. Adalah yang dari SMA sebelah, tapi pada ini ya antusias banget, emang ditunggu-tunggu sih dok. Ini siapa lagi nih yang bertanya? Iya, oke. Oh sudah. Oke dok, ini karena pertanyaannya 25 pertanyaan sudah habis terjawab dengan lancar dan mudah-mudahan juga ini bermanfaat bagi teman-teman juga ya semua, untuk Dokter Eko juga ya. Terima kasih wakaf ilmunya dok. Terima kasih juga kelapangan waktunya ini buat dokter. Mudah-mudahan ini terutama anak saya, mudah-mudahan bisa terapi lagi nih sama Dokter Eko. Sip, diatur aja. Jadi diatur aja ya. Makannya kita benerin, otaknya siap, nah baru bisa kita modulasi. Apakah gelombang otaknya bisa kita sesuaikan dengan seharusnya. Karena emang itu perkembangan ilmu neurologi, kita bisa modulasi, kita bisa brain mapping. Kalau teman-teman nyari googling brain mapping, brain training, nah kita bisa perbaiki fungsi otaknya dari luar itu, dari dalam nutrisinya kita benerin. Gitu. Oke. Ini bisa terapi di mana aja dok selain Jakarta mungkin? Kalau saya kan di Jogja nih sekarang tinggalnya. Sebenarnya gini, ini ilmu kalau yang buat modulasi ini ya, di New York sejak 1972 sudah ada terapinya. Tetapi
di Indonesia baru masuk 2015. Jadi saya bersama 5 teman waktu itu ngambil velo khusus untuk QEG brand mapping buat yang terapi. Jadi memang masih sedikit klinik yang menyediakan dan bersertifikat untuk melakukan terapi. Karena kalau cuma punya alat sih gampang, tinggal beli, dia bisa. Tapi apakah license-nya memang berhak untuk melakukan? Karena ada namanya bidang kedokteran kan ada tingkat dokter apa, dokter spesialis apa, konsultan apa, ada beda-bedanya. Jadi masih jarang. Kalau di Jogja, saya punya geria di Magelang dan Solo. Karena itu memang tugas saya taruh sana. Nah, kalau mau bisa ikut yang di sana. Di Magelang dan Solo. Satu geria ada sekitar 20 anak gitu. Oh gitu. Iya, Magelang dan Solo ya justru ya. Kalau mau nanti tinggal bilang Dini aja ngatur jadwalnya. Oke. Masya Allah nih ya. Dokter Eko itu pokoknya jadwalnya padat merayap. Oke dok, ini karena sudah jam 9:16 ini. Kita sudahi aja ini tanya jawabnya juga. Dan ini terima kasih kelapangan waktunya Dokter Eko. Mudah-mudahan ya Allah membalas semuanya ini kebaikannya Dokter Eko ini dan Bu Dini. Amin. Oke dokter, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.